Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semua selalu sehat. Semoga semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tetap mengikuti pelajaran secara daring. Baik, untuk materi saat ini aku tetap menjelaskan tentang materi aswaja dengan subbab yaitu hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan KKM yang sudah biasa Ibu sampaikan yaitu 80. Anak-anakku, setiap pada tanggal 12 Rabiul Awal, masyarakat Nahdien selalu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam cara supaya acara tersebut bisa meriah. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rahmat dan para malaikat pun menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk pujian dan permintaan ampunan. Sedangkan orang-orang mukmin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan. Itulah begitu agungnya Nabi Muhammad SAW sehingga Allah dan malaikatnya pun juga menyampaikan sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu marilah kita juga menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Ada beberapa hikmah yang terdapat pada hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sebagai ungkapan kecintaan kepada Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikisahkan bahwa ketika Suwaibah yaitu budak perempuan Abu Lahab, di mana Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW, menyampaikan berita gembira tentang kelahiran sang jabang bayi yang sangat mulia, Abu Lahab pun memerdekakan Suwaibah sebagai tanda cinta dan kasih. Dan karena kegembiraannya, kelak di hari kiamat siksa atas dirinya diringankan setiap hari Senin. Sebagaimana diketahui bahwa Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang sangat tidak menerima atas syiar Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ketidaksenangannya itu, maka Abu Lahab disiksa tiada henti. Tapi karena Abu Lahab sangat senang dengan kelahiran sang jabang bayi yang sangat mulia itu, maka Allah memberi keringanan pada setiap hari Senin. Abu Lahab diringankan siksanya. Keutamaan yang kedua yaitu menunjukkan kembali kecintaan kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang mukmin, kecintaan kepada Nabi adalah sebuah keharusan, salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Inilah keutamaan kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang ketiga yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat itu? Rahmat itu yaitu berupa taman surga dan dibangkitkan bersama-sama golongan orang yang jujur, orang yang mati syahid dan orang yang soleh. Siapa yang tidak ingin bersama beliau-beliau ini semua? Pasti tidak ada ya. Jadi
Kalau kita ingin bersama beliau-beliau ini di surga, marilah kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan melantunkan sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Imam Sirri Saqati rahimahullah berkata, yang artinya barang siapa mau sengaja pergi ke suatu tempat yang di dalamnya terdapat pembacaan maulid Nabi, maka sungguh ia telah menyengaja pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga, karena ia menuju tempat tersebut melainkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersama di surga. Inilah janji Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita selalu memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Marilah kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW agar kita kelak berkumpul orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid, di mana orang yang mati syahid itu tidak ada hisabnya. Marilah kita laksanakan, mari kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yaitu dalil memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini ibu hanya menjelaskan dua dalil saja. Yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan supaya menjadi rahmat bagi semua yang ada di bumi ini, supaya makhluk yang ada di bumi ini menjadi lebih damai, lebih tenang dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Dari sini, dari dua dalil ini dapat diketahui bahwa kita sangat dianjurkan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam peringatan tersebut pasti akan dibacakan sholawat-sholawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana dengan membaca sholawat tersebut kita akan memperoleh syafaat kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.